Film ini menceritakan kasus misteri yang tidak terpecahkan, dimulai dari seseorang wanita dikejar oleh mobil. Lalu scene berpindah kepada seorang perempuan yang sudah berumur, bernama Mary Gilbert. Mary ini memiliki 3 anak perempuan. Ketika sudah pulang bekerja sedang ngopi, dia ditelepon oleh sekolah anaknya, memberitahukan kalau anaknya bernama Siri Gilbert diskors karena membakar tisu di toilet. Gilbert part-time kerja di sebuah bar. Kebetulan Siri ada di sini karena habis dijemput. Mereka pulang dari bar. Di mobil, Mary menelpon anaknya satu lagi yang sudah dewasa, bernama Shannon Gilbert, ingin meminjam uang kepada anaknya karena gaji dia sekarang sedikit akibat shift kerjanya diambil orang. Sampai di rumah, Mary memutar kaset Shannon yang sedang pentas seni karena senang akan menyambut Shannon. Mary menyiapkan makan malam untuknya bersama Siri dan Sarah. Tapi sayang, sudah ditunggu sampai larut malam, dia tidak kunjung datang. Mary keluar rumah menggunakan mobil pergi. Siri di rumah menelpon Shannon tapi tidak diangkat. Jadi Siri meninggalkan pesan suara kepadanya, menyuruh Shannon meminta maaf karena tidak datang malam ini. Siri sangat merindukan kakaknya. Paginya ketika mereka bertiga akan sarapan, Mary sibuk menyiapkan sarapan untuk anaknya, sementara Sarah sibuk main game tidak membantu sama sekali. Ada panggilan telepon masuk, diangkat oleh Mary. Penelpon itu seperti orang yang salah sambung menurut Mary, tapi memiliki maksud untuk menelpon ke rumah Mary. Lalu Siri memberitahukan ibunya kalau semalam pacar Shannon menelpon sampai 5 kali karena Shannon tidak dapat dihubungi. Dia juga bilang telah menghubungi Shannon sebanyak 20 kali, tapi selalu dialihkan ke pesan suara. Mary menanggapinya dengan tenang, Shannon akan baik-baik saja, dia akan menelpon. Tunggu 1 hari lagi. Mary bekerja sebagai operator ekskavator paginya, di waktu sore dia part-time sebagai penjaga bar. 2 hari berlalu, Shannon masih belum ada kabar. Mary menelpon ke kantor polisi tapi polisi tidak bertindak selama ini. Siri yang mendengar mencoba memberikan solusi untuk memanggil orang yang semalam menelpon. Orang itu mengaku sebagai dokter tinggal di Long Island, tapi sayang, orang itu menggunakan nomor private, jadi tidak bisa dipanggil ulang. Lalu Mary bersama Siri dan Sarah pergi menuju kantor polisi di Jersey City. Dia mencari dokter yang tinggal di Long Island. Mary baru saja memberikan berkas dan bicara, langsung dipotong oleh polisi dengan mengatakan laporan akan dimasukkan ke sistem. Mary yang gak mau diem aja karena polisi tidak melakukan apa-apa, mencoba protes. Akhirnya dia mendapatkan informasi kalau Shannon terdeteksi menggunakan 5 handphone. Mereka pun keluar menuju pacar Shannon bernama Alex. Dari Alex, kita mengetahui kalau Shannon bekerja di Long Island. Alex bilang, seharusnya malam itu Shannon sudah pulang, diantarkan oleh supirnya. Tapi kita tidak tahu kalau Shannon ini bekerja apa. Mary langsung meminta informasi keberadaan supir itu. Mereka pun sampai. Mary keluar ditemani oleh Siri, sementara Sarah berada di mobil. Mary masuk, ternyata tempat ini adalah tempat biliar. Dia bertemu dengan sopir itu bernama Michael Park. Mary bertanya keberadaan Shannon. Michael bilang, kejadian malam lalu, dia hanya mengantar Shannon pergi ke pantai Oak. Lalu setelah itu dia berlari kabur, menggedor pintu di rumah sekitar pantai. Michael mencoba membantunya, tapi dia tidak mau. Shannon ini ternyata bekerja sebagai PSK. Kejadian malam itu Michael mengantarkan Shannon kepada tamu yang memesan jasa Shannon. Tanpa pulang ke rumah, Mary langsung ke Long Island, New York, melapor ke kantor polisi soal kehilangan Shannon. Tanggapan polisi di awal menyepelekan Mary, tapi dia mempertanyakan kenapa panggilan terakhir pukul 4.51 yang tercatat oleh handphone Shannon itu adalah 911. John sebagai detektif seperti menarik kata-katanya, lalu dia memutar ulang percakapan Shannon terakhir ketika menelpon 911. Dalam rekaman itu terdengar Shannon meminta tolong, tapi polisi sulit melacak keberadaannya karena Shannon tidak memberitahu lokasi saat itu. John membuka laporan ketika polisi merespon panggilan itu menuju lokasi. Di lokasi ditemukan satu jaket. Mary yakin kalau itu jaket milik Shannon. John bilang dia seperti mengetahui pekerjaan dari Shannon. John menyimpulkan kalau Shannon tidak hilang, mungkin bersembunyi karena lokasi terakhir Shannon berada di tempat komunitas eksklusif. Belum diketahui maksudnya apa lokasi itu, tapi Mary tetap sebagai ibu dengan yakin anaknya hilang. Mary juga mempertanyakan. Polisi menanggapi laporan dari Shannon
menuju lokasi di jam 5.40, yaitu 1 jam setelah Shannon memanggil. Mary dengan kesal bicara, How in the does it take an hour to respond to a call like that? Keesokan hari, karena laporan Mary, akhirnya dilakukan pencarian. Satu mobil polisi sedang berjalan. Kebetulan polisi itu mencium bau menyengat karena anjingnya berak. Dia pun mengeluarkan anjingnya, dan anjing itu keluar lalu menggonggong, membuat polisi itu terkejut. Ternyata telah ditemukan mayat di Ocean Parkway dekat dengan pantai Gilgo dan Oak. Lokasi ini telah ditemukan 4 mayat terbungkus dengan karung goni. Masing-masing dari mayat jaraknya terpisah. Richard sebagai komisaris kasus ini, atasan menyuruh untuk tidak memberitahu pers soal pembunuh berantai atau akan dipecat. Jadi dia hanya bicara kepada pers informasi ditemukan 4 mayat. Pencarian ini karena aduan seorang PSK telah hilang. Richard mengakhiri pers begitu saja. Mary sedang bersiap untuk pergi mengajak anaknya. Siri dan Sarah tidak diberitahu soal kejadian baru saja ditemukan 4 mayat. Mereka pun pergi menuju Long Island ke kantor polisi lagi. John dan Richard ngobrol di sebuah ruangan bertanya soal pantai Oak yang sering diadakan pesta. Lalu John keluar mengajak Mary, Siri, dan Sarah ke ruangan. Mary ngobrol dengan Richard. Richard memberitahu sepertinya dia tidak menemukan Shannon. Polisi akan mencari melalui udara besok. Richard bertanya apakah Shannon memiliki hubungan dengan seseorang pria. Mary memberitahukan soal Alex dan Michael. Mary juga memberikan informasi soal dokter yang pernah menghubunginya. Dari sini kita baru saja mengetahui dokter yang menelpon itu bilang kepada Mary telah menemukan Shannon dan membantunya. Dokter ini mengatakan kepada Mary dia sering membantu gadis-gadis nakal. Tapi sayang, Mary ini tidak mengingat nama dokter itu. Terakhir, Richard mengatakan untuk tidak memberitahu media tentang hal ini karena media akan membesar-besarkan berita. Biarkan polisi yang mengatasi. Besoknya entah bagaimana media tahu berita ini. Seluruh stasiun TV menayangkan kejadian ditemukan 4 mayat. Dari berita kita mengetahui 4 mayat tersebut terbunuh karena dicekik. Di kantor polisi, Michael diinterogasi. Michael bercerita dia hanya menunggu di sebuah rumah. Lalu seorang pria gendut mendatanginya dan menyuruh mengeluarkan Shannon dari rumahnya. Pria itu adalah pria yang menyewa Shannon. Michael saat masuk melihat Shannon yang ketakutan dan kakinya gemetar. Setelah itu dia berlari memanggil 911. Padahal Michael mencoba menolong Shannon. Alex juga diinterogasi. Dia mengatakan bertemu dengan penyewa Shannon sebelumnya dan seseorang yang pincang yang sering membantu. Richard bertanya siapa nama penyewa itu. Michael memberitahu dia bernama Joseph. Polisi pun ke rumah Joseph dan menangkapnya. Besoknya berita muncul, 4 mayat yang ditemukan telah diidentifikasi. Maureen, Melissa, Amber, dan Megan. Semua wanita tersebut adalah PSK. Shannon masih belum ditemukan. Siri dan Sarah membuat sebuah fanspage di Facebook dengan nama Pray for Shannon Maria Gilbert. Keluarga dari 4 mayat PSK tadi mengundang Siri dengan keluarga ke misa malam melalui Facebook. Mary saat di tempat kerja, berita tentang Joseph di TV. Joseph telah dibebaskan karena lolos tes poligraf sebanyak 2 kali. Mary terus menelpon Richard sebanyak 20 kali tapi tetap tidak diangkat. Dia begitu emosi kepada polisi yang sangat lambat merespon, ditambah Joseph dibebaskan. Setelah itu dia pun membuat selembaran kertas informasi hilang Shannon. Mary berpakaian rapi pergi menuju kantor polisi lagi. Dia di sini menempelkan lembaran kertas yang baru saja ia cetak. Richard mencoba menenangkannya, tapi Mary sudah begitu emosi karena tidak ada kemajuan dalam pencarian ini. And don't you ever fucking call my daughter a prostitute again! Setelah itu di kantor polisi, Michael kembali diinterogasi dengan alat poligraf. Ditanyai ketika Michael mengantar ke pantai Oak apa yang dibicarakan dengan Shannon. Jawab Michael ngobrol seperti biasa. Ketika Richard bertanya soal hubungan Shannon dan ibunya, dia malah tertawa. Mary, Siri, dan Sarah pergi ke restoran untuk bertemu dengan keluarga 4 PSK yang ditemukan tewas. Mereka memperkenalkan diri, dimulai dari Missy, kakak dari Maureen, Lauren, ibu dari Megan, Lynn, ibu dari Melissa. Dia juga ke sini berangkat bersama Amanda anaknya. Dan terakhir Kim,
kakak dari Amber. Richard yang selesai interogasi mendengarkan ulang percakapannya. Di sini Michael menceritakan soal Mary. Mary ini adalah ibu yang jahat karena telah menelantarkan Shannon saat kecil, memasukkan dia ke panti asuhan. Mary juga hanya ingin uang dari Shannon, tidak peduli apapun yang dilakukan anaknya, yang penting uang. Obrolan di restoran membahas kejadian dan mereka percaya polisi akan menangkap pelaku. Berbeda dengan Mary, dia langsung menghentikan pembicaraan. Kalau polisi itu tidak bertindak apapun demi kasus ini, mereka nggak peduli. Bahkan ditemukan 4 mayat itu karena ketidaksengajaan. Publik juga tidak peduli karena semua korban adalah PSK. Menganggap memang seharusnya PSK itu mendapatkan hal tersebut. Bahkan dalam kematian mereka tidak dihargai, selalu diberitakan sebagai pelacur. Mary mengajak semua untuk melakukan perlawanan untuk pergi ke Pantai Oak. Mereka sampai, Mary menempelkan kertas informasi hilangnya Shannon. Ada mobil stasiun TV tiba-tiba datang. Salah satu warga yang berada di komplek eksklusif. Jadi tempat ini yang dimaksud komunitas eksklusif yang diceritakan adalah komunitas pribadi. Mary menelpon polisi menggunakan handphone Lauren untuk datang ke sini. Mary dan yang lain sampai di rumah Joseph. Salah satu penghuni rumah melihat kegiatan Mary dan yang lain. Mary menghampiri rumah Joseph, mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban. Dia pun menempelkan kertas di rumah Joseph. Di sini Sarah menemukan anting milik Shannon. Lalu polisi datang, Richard menghampiri Mary. Mary langsung marah kepada Richard, mengatakan ternyata butuh 12 menit saja polisi sampai sini, sedangkan Shannon meminta tolong tapi polisi baru sampai ke lokasi 1 jam setelahnya. Richard bilang untuk mengobrol di kantor, tapi Mary menolak. Ada bukti ditemukan oleh Sarah di depan rumah Joseph yang polisi melewatkannya. Richard malah menyerang Mary di sini tentang masa lalu dia mengurus Shannon. Mary pun menyerang balik, mengatakan kalau Richard dalam kepemimpinannya pernah salah mengurus, mengakibatkan kematian 4 anggota polisi. Mary memberikan anting Shannon dan pergi. Di suatu motel, Mary dan yang lain menginap di sini. Mereka malam ini sedang ngobrol soal kasus. Terjadi sedikit ketegangan antara Mary dan Kim karena perbedaan pendapat. Sudut pandang Mary kepada Shannon kalau anaknya ini seperti dijebak dan dipaksa menggunakan narkoba, tapi Kim mengatakan tidak. Shannon tidak mungkin dipaksa. Kim bicara seperti ini karena dia berpengalaman, pernah juga menjadi PSK. Mary pun keluar memisahkan diri. Mary duduk sendirian sambil melihat foto-foto anaknya. Lalu ada panggilan dari nomor tidak diketahui. Telepon itu dari Joe. Dia mengatakan punya informasi tentang Shannon. Mary pun langsung pergi menemuinya di tempat yang sudah dijanjikan. Mary dibawa masuk ke mobil Joe dan bercerita. Joe ini adalah tetangga dari Joseph. Joe dan Mary pergi menuju Pantai Oak. Mereka sampai di sebuah tempat yang tidak diketahui. Joe mengambil sepatu boot mengajak keluar Mary. Mereka melewati rawa. Akses ini adalah jalan di mana pembunuh PSK lewati. Sampai di suatu rumah. Di dalamnya terlihat karung goni. Lalu seseorang datang. Mereka bersembunyi. Joe bilang Joseph tidak membunuh Shannon. Dia ini seorang sosiopat. Diagnosa tersebut diberikan oleh Dr. Peter Hackett. Mary langsung mengingat nama dokter yang pernah menelponnya, dan itu adalah Dr. Peter Hackett. Richard dan John sedang berjalan. Sambil ngobrol, Richard mengetahui kalau polisi memang tidak peduli dengan kasus ini. Lalu datang Mary langsung melaporkan telah ditemukan karung goni di rumah Dr. Peter. John menganggap remeh karena karung goni itu biasa dipunyai oleh orang, tapi Mary tetap dalam pendiriannya. Ini hal yang aneh. Bagaimana bisa seorang dokter menyimpan banyak karung goni? Mary meminta catat temuannya. John menolak, tapi Richard langsung menyuruh John untuk mencatatnya. Keesokan harinya Mary melakukan pencarian sendirian. Dia berkunjung ke salah satu rumah dan bertemu dengan seorang pria tua. Pria ini mengatakan dia bertemu dengan Shannon malam itu. Bahkan dia menolongnya. Pria itu sudah menelpon polisi dan mengatakan polisi sedang dalam perjalanan. Tapi Shannon malah tambah ketakutan dan berlari. Lalu Mary melihat CCTV. Dia pun pergi ke rumah asosiasi Pantai Oak bertemu dengan Barbara. Mary langsung bertanya soal CCTV. Tapi sayang, CCTV saat malam kejadian dia tidak punya katanya. Informasi dari Barbara, kita baru saja mengetahui kalau polisi tidak pernah ke sini untuk meminta rekaman CCTV. Barbara pun memanggil suaminya. Mary yang menunggu melihat beberapa foto di dinding. Banyak sekali foto-foto polisi dipajang.
Lalu datanglah Dr. Peter Hackett, suami dari Barbara. Peter menyuruh Barbara untuk pergi dan mereka ngobrol berdua. Peter mengetahui siapa Mary dari tayangan TV dan juga berita. Peter di sini tidak mengakui kalau dia pernah menelpon Mary. Di Ocean Parkway, polisi telah menemukan mayat lagi, tapi kali ini mayat itu tidak dalam keadaan dikarunggoni. Mary datang ke lokasi mengatakan kalau Peter memiliki rekaman CCTV. Richard berjanji akan memeriksanya. Lalu Mary dibawa pergi oleh polisi dari tempat dan ini adalah footage video asli dari kejadian. 24 police recruits expanded the search for bodies today from the thicket to the beach. Suffolk County Police also expanded the total search area. Di motel, Mary mencoba mencari siapa Dr. Peter Hackett, tapi langsung dipotong oleh Missy memberitahu kalau Kim memposting dirinya di internet kembali menjual jasanya sebagai PSK. Lalu di rumah Peter, dia sudah ditunggu oleh Richard. Peter turun dari tangga, jalannya Peter ini pincang sambil bicara kalau dia tidak pernah menelpon Mary apalagi membantu Shannon. Dia juga mengaku pada malam kejadian sedang berada di Florida bersama istrinya. Tapi pernyataan itu disanggah oleh Richard dengan mengatakan kalau Alex pernah menemuinya pada esok pagi setelah kejadian. Peter menarik perkataannya dan membenarkan dia bertemu dengan Alex. Malamnya polisi memang datang tapi mereka bilang baik-baik saja. Richard mempertanyakan kenapa Peter tidak memberikan rekaman CCTV. Jawaban Peter enteng, karena polisi tidak meminta. Bahkan Peter bilang dia tidak menonton rekaman CCTV karena hal itu bisa merusak bukti. Pernyataan Peter ini tidak bisa disangkal karena memang benar. Besok paginya Mary berada di rumah Joe. Joe bilang Peter itu orangnya sombong dan merasa dibutuhkan oleh komplek di Pantai Oak ini. Dugaan sementara Peter adalah pelaku pembunuhan. Percobaan pembunuhan Shannon tidak berjalan lancar karena dia berlari. Ditambah polisi sudah tiba. Peter mengklaim dirinya sebagai orang yang mengurus gadis-gadis nakal. Hal itu diartikan Joe Peter ini mengubur mereka. Joe yakin Shannon berada di belakang rumah dia, yaitu rawa-rawa, salah satu tempat yang belum polisi periksa. Di kantor polisi, John datang memberitahu Richard telah ditemukan mayat lagi di Ocean Parkway dengan keadaan dimutilasi. Mayat itu diidentifikasi cocok dengan temuan jejak kaki orang hilang di tahun 1996. Waktu di dalam film ini bercerita pada tahun 2011. Berarti setelah 15 tahun mayat itu baru ditemukan. John bilang kepada Richard untuk berhenti mencari Shannon karena membuang waktu mencari seorang PSK yang hilang. Joe juga bilang soal rekam medis dari Shannon. Mungkin saja Shannon ini sudah tewas menurut John. Kita berpindah ke motel. Siri memberikan sebuah kaos sebagai bentuk solidaritas. Lalu muncul Lorraine mengatakan untuk menonton TV. Di TV ternyata Richard melakukan pernyataan kepada publik. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kejadian ini dilakukan oleh satu orang pembunuh. Shannon kebetulan hilang di waktu yang sama ketika 4 mayat ditemukan. Richard bilang Mary sudah bukan lagi bagian dari kasus ini, tapi polisi akan terus mencari. Richard mengunjungi motel. Mary langsung bicara dengan kesal. Bagaimana mungkin Shannon tidak terkait dengan kasus ini? Padahal dia sama seperti 4 korban lain. Mary mempertanyakan tentang Peter, tapi polisi tidak bisa menahan dia karena hanya sebuah panggilan. Mereka pindah ngobrol. Siri mendengarkan dari balik jendela. Siri baru saja mengetahui kalau Shannon pernah ditaruh di panti asuhan saat kecil. Richard juga mengatakan polisi menghentikan pencarian ini karena berhubungan dengan rekam medis masa lalu Shannon. Mary selesai. Siri mempertanyakan soal Shannon ditaruh di panti asuhan. Mary mengatakan hal itu terpaksa dia lakukan karena tidak sanggup membiayai penyakit yang diderita oleh Shannon, yaitu bipolar. Misa malam dilakukan oleh keluarga 4 korban dan yang lain. Keadaan sekarang kacau karena sudah tidak ada lagi kejelasan dari kepolisian. Akhirnya mereka pergi dari motel, masing-masing kembali ke rumah. 1 tahun berlalu. Di rumah Mary ditunjukkan surat dari rumah sakit jiwa dan juga obat-obatan untuk Sarah. Lalu Mary mendapatkan telepon dari Joe. Dia bilang Peter akan menjual rumahnya. Dia akan menghilang. Ini adalah kesempatan terakhir Mary untuk bicara dengannya. Dia pun pergi menuju rumah Peter. Peter mengeluarkan isi hatinya di hadapan Mary.
Karena kasus ini dia terseret, Peter dianggap bagian dari kematian 4 PSK dan yang lain, juga terkait hilangnya Shannan. Padahal dirinya sendiri keadaannya pincang, berlari pun tidak bisa. Mary di sini melihat peralatan operasi dan sarung tangan. Peter masih terus bicara. Kini dia memuji keberanian Mary yang terus berjuang, bahkan sambil mendekati Mary dan mengusap-ngusap punggungnya, yang membuat Mary gugup sampai tidak bisa bergerak. Setelah itu dia kembali ke kantor polisi menemui Richard, yang dimana dia sebentar lagi akan pensiun. Mary di sini mempertanyakan kenapa polisi masih belum memeriksa rawa di Pantai Oak. Alasan polisi karena tempat itu tidak bisa diakses. Mary bilang rawa itu tempat terakhir Shannan terlihat dan di dekatnya ada rumah Peter. Mary mempertanyakan kenapa polisi tidak memeriksa Joe. Richard bilang Joe ini adalah seorang maniak konspirasi paranoid yang tidak akur dengan Peter. Mary juga di sini mempertanyakan soal jaket Shannan yang mungkin saja tertinggal sidik jari dari jaket. Jawaban Richard mengejutkan Mary. Dia bilang selama ini polisi tidak memiliki jaket itu karena polisi menganggap Shannan tidak hilang secara resmi, jadi jaket itu hilang begitu saja. Dari sini Mary menilai polisi menutupi sesuatu atau bisa disebut dengan kata lain, polisi tidak mampu menguak kasus ini. Mary mengancam dengan mengatakan periksa rawa itu atau media akan mengetahui hal ini. Di malamnya ketika acara pensiun Richard, polisi mengadakan pesta dengan menghadirkan banyak sekali wanita penghibur. Setelah itu Richard tergerak hatinya dan melakukan pengecekan di rawa. Dan benar saja, telah ditemukan 3 mayat lagi di rawa. Mary langsung menuju TKP. Lauren juga hadir untuk memberikan semangat kepada Mary. Dan ini adalah footage asli dari pencarian. Heavy equipment including a backhoe were brought in to dig through the thick brush and marsh. The commissioner says the area was too tough for the searchers to get through on foot. Pada malam harinya, Mary mendapatkan kabar dia berlari menuju TKP. Richard telah menemukan dompet Shannan Gilbert dan esok paginya, mayat dari Shannan Gilbert telah ditemukan. Mary bersama Siri menghampirinya dan Mary mengatakan di hadapan mayat anaknya, "Aku akan membawamu pulang." Mary melakukan pers. Dia mengeluarkan seluruh unek-uneknya, mengatakan kalau polisi gagal. Polisi telah gagal menyelidiki hilangnya mereka dengan serius. Mereka seperti melindungi para pelaku hidung belang, atau mungkin saja bagian dari pelaku itu adalah polisi sendiri. Polisi telah mengabaikan Shannan ketika meminta bantuan. Mary pun diperlakukan sama, selalu diabaikan. Korban-korban PSK menjadi pengecualian bagi polisi. Mereka tidak mendapatkan rasa aman. Setelah semua terjadi, otopsi independen dari jasad Shannan Gilbert bertolak belakang dengan teori polisi bahwa Shannan tewas akibat terpapar cuaca. Shannan Gilbert hasil otopsi menemukan cederanya konsisten pembunuhan dengan pencekikan. Tidak terbukti adanya narkoba di dalam tubuhnya. 10 hingga 16 korban dinyatakan dibunuh oleh pembunuh berantai Long Island. Tidak ada tersangka yang didakwa dalam kasus ini. Catatan telepon membuktikan Peter Hackett menghubungi Mary Gilbert. Mary menuntutnya atas tindakan yang menyebabkan kematian. Pada Juli 2016, putri Mary, Sarah, mengalami psikosis setelah berhenti minum obat untuk skizofrenia. Mary mencoba campur tangan dan mengalami luka fatal. Sherry Gilbert menjadi advokat untuk Shannan dan terus berjuang untuk keadilan. Dan ini adalah foto keluarga Mary bersama ketiga anaknya. Lalu cuplikan dari Mary asli yang sedang melakukan pers. This is why we're here. This is my daughter Shannan, and she won't be forgotten. She never will be forgotten. And we are going to continue to fight as long as we need to until justice is done for our daughter. Dalam cerita ini memang tidak ditemukan pelaku pembunuhan. Yang disorot dari cerita film ini adalah kepolisian yang tidak serius dalam menangani kasus, bahkan cenderung mengabaikan korban karena seorang PSK. Mary Gilbert menjadi ibu pahlawan bagi perubahan di masa mendatang. Jika tidak ada keberanian dari Mary dan investigasi sendiri yang dilakukannya, PSK bahkan perempuan, hak-hak mereka mungkin tidak dianggap. Perlawanan Mary bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya, meskipun keadaan dia tidak dihormati oleh lingkungan. Mary menjadi tulang punggung bagi ketiga anaknya yang membuat anak-anaknya terus hidup
dan bertahan. Dan kalian juga bisa terus membuat hidup channel ini dengan subscribe juga like. Terima kasih, gua Angga. Sampai jumpa di video selanjutnya.